wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arel Abdul Putro, NPM 2023 1089, jurusan manajemen. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuntungan manajemen modal kerja. Jadi, manajemen modal kerja yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, profitabilitas, dan daya saing perusahaan. Adapun meningkatkan likuiditas. Likuiditas itu meningkatkan akses modal. Dalam meningkatkan akses modal, manajemen modal kerja yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mengakses modal dengan lebih mudah. Ada juga pengurangan risiko likuiditas. Manajemen modal kerja yang baik dapat mengurangi risiko likuiditas perusahaannya dan peningkatan kepercayaan investor. Manajemen modal kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Terus ada juga pengurangan biaya operasional. Di sini ada efisiensi pengadaan atau manajemen modal kerja yang baik dapat meminimalkan biaya pengadaan. Terus pengelolaan persediaan. Pengaturan modal kerja yang optimal memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efektif. Yang terakhir itu optimalisasi arus kas atau manajemen modal kerja yang baik dapat membantu perusahaan mengoptimalkan aliran kas. Terus ada memaksimalkan profitabilitas. Adapun peningkatan efisiensi operasional, manajemen modal kerja yang efektif dapat minimalkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang tepat. Manajemen modal kerja yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional dengan lebih efektif. Terus peningkatan return of investment atau ROI. Dengan mengoptimalkan penggunaan modal kerja, perusahaan dapat meningkatkan pengembalian investasi atau ROI. Terus ada juga menjaga keseimbangan arus kas. Yang pertama itu minimalkan risiko kekurangan kas. Manajemen modal kerja yang efektif membantu perusahaan menghindari risiko kekurangan kas yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban. Kedua itu menghindari risiko kelebihan kas. Selain kekurangan kas, kelebihan juga dapat merugikan perusahaan. Kas yang menganggur tidak menghasilkan keuntungan dan dapat tergerus oleh inflasi. Dan yang ketiga meningkatkan kemampuan adaptasi. Dengan arus kas yang seimbang, perusahaan lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan bisnis. Baik, itu saya yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.